Halo semuanya, perkenalkan saya Ramzi Kautagafari dengan NIM 1807686. Saya merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau sharing tentang tugas UAS semiotika saya, yaitu makna ekspresif dalam poster film Midsommar. Ya, ini tuh merupakan analisis dari poster film Midsommar melalui menggunakan semiotika Roland Barthes. Ya, kalau jika ada kesalahan atau saran atau apapun, sharing aja di kolom komentar, oke? Oke. Ya, yang pertama, sebelum kita memasuki apa itu poster film, bagaimana makna ekspresif dari poster Midsommar tersebut, kita harus mengetahui dulu ya siapa itu Roland Barthes. Roland Barthes itu merupakan tokoh terkenal semiotika, ya, yang dimana di dalam semiologi Barthes ini denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasi dengan ketertutupan makna sebagai reaksi untuk melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini. Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa makna harfiah merupakan sesuatu yang bersifat alami, yang dikenal dengan teori signifikasi. Teori ini berlandaskan teori tentang tanda yang dikemukakan oleh Ferdinand Saussure. Hanya saja dilakukan melalui perluasan makna dengan adanya pemaknaan yang berlangsung dalam dua tahap, sebagaimana tampak dalam bagian berikut. Sudah lihat ya, yang ini seperti itu. Nah, dalam bagian ini tuh, berdasarkan bagian ini, pemaknaan terjadi dalam dua tahap: tanda, penanda, dan pertanda pada tahap pertama dan menyatu sehingga dapat membentuk penanda tahap kedua. Kemudian pada tahap berikutnya penanda dan pertanda yang telah menyatu ini dapat membentuk pertanda baru yang merupakan perluasan makna. Seperti itu. Ya, kita lanjut aja langsung ke objek penelitiannya, yaitu poster film Midsommar-nya. Jadi poster film Midsommar ini tuh ya namanya poster gitu ya, mempromosikan filmnya gitu kan ya. Film ini tuh dirilis pada tahun 2019 dengan genre horor atau drama Midsommar. Yang kita ketahui, Midsommar ini tuh bergenre horor yang dimana menceritakan sekumpulan remaja yang mengikuti festival di Swedia yang bernama Midsommar, kalau nggak salah, kalau yang aslinya nama festivalnya Midsommar, yang dilakukan pada pertengahan tahun di musim panas, makanya disebut summer. Nah, kita lanjut aja langsung ke penjelasan makna ekspresifnya tuh dari mana sih. Kita melakukan analisis melalui semiotika Barthes tadi ya, Roland Barthes. Yang pertama ada denotasinya. Bisa dilihat dulu ya sebelumnya posternya ini. Nah, dari poster ini tuh ada beberapa makna denotasi. Yang pertama ada karakter Danny, yaitu pokoknya yang dimana karakter Danny ini menangis, tapi menggunakan apa itu namanya tapi menggunakan kostum festival dari Midsommar ini gitu. Kostum festival ya, ada mahkota bunganya itu ya. Lalu ada tulisan di tengahnya, itu ada tulisan Let's the festivities begin July 3rd, yang dimana
Ya, tulisannya seperti itu, dan di bawahnya ada judulnya yang pastinya judul Midsommar, ada juga director dan ceritanya dari siapa gitu. Seperti itu untuk makna denotasi. Selanjutnya ada makna konotasi. Makna konotasi di sini ada beberapa juga. Yang pertama, Dani menangis saat festival Midsommar yang harusnya bahagia. Ya di mana-mana gitu, festival orang-orang selalu bahagia gitu kan ya. Kalau ini malah nangis gitu, kenapa? Dan itu tuh pas jadi ngegambarin kalau si Dani itu pasti sedih gitu kan ya di festival ini tuh gitu. Yang kedua ada mahkota bunga, selain sebagai hiasan menandakan ekspresi keceriaan. Jadi ya kalau biasanya kan bunga-bunga tuh menandakan keceriaan ya, atau bisa juga sih peninggalan atau apa-apa. Tapi biasanya untuk mahkota bunga gitu dengan warna bunga yang cerah hari ini tuh kayak menandakan keceriaan gitu kan ya, seperti ya di festival ya, seperti di festival aja gitu, kayak bahagia gitu harusnya. Lalu ada tulisan let the festivities begin July 3rd. Selain untuk mengumumkan rilis filmnya tanggal 3 Juli, ternyata ini juga menginformasikan kalau misalnya festival ini tuh mulai berlangsung pada tanggal tersebut gitu. Jadi nggak semata-mata cuman tanggal rilisnya gitu, tapi emang dalam kenyataannya di Swedia itu dilaksanakan pada tanggal tersebut gitu. Ya seperti itulah makna konotasi. Selanjutnya ada mitos. Nah, mitos ini tuh penggambaran tangisan seseorang ketika berada di sebuah festival gitu. Kan yang tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya di festival kan orang-orang biasanya bahagia gitu, seneng-seneng gitu, bisa kumpul sama orang-orang dan bagaimana. Tapi ini malah sedih gitu. Nah jadi kayak di dalam poster ini tuh mitosnya tuh ya orang-orang berhak gitu untuk mengekspresikan diri mereka gitu tanpa tahu tempat dan kapan waktunya gitu. Mau dia sedih, mau dia seneng, mau dia kecewa, mau dia takut atau bagaimanapun, ya mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya seperti itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya cuman ya seperti itu. Jadi kalau dari denotasi, konotasi, dan mitos yang tadi udah disebutin, dapat disimpulkan gitu kalau misalnya poster film ini tuh emang memiliki makna, kalau makna ekspresif gitu, makna kalau misalnya orang-orang tuh bisa mengekspresikan kapan saja gitu. Kayak misalnya ini filmnya tetap horor tapi ya dengan nuansa yang bahagia gitu kan ya. Jadi ya bebas gitu untuk mengekspresikan diri gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Dan tetap dadah, sampai ketemu lagi.